Semua, eh, apa kabar? Salam Babem. Anda kembali bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Bagi Anda yang pertama kali dengar siaran ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya bekerja di bidang keuangan. Saya beribadah di Jakarta City Blessing Green Lake. Saya bukan pendeta. Saya orang kerja lah. Eh, Kalau ada yang pernah dengar siaran ini terus tertarik pengen dengar lebih banyak, silakan subscribe ke saya punya YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. IG saya juga ada namanya Kelimpahan Alkitabiah sama. Terus saya ada renungan harian juga. Setiap Jumat malam saya ada Zoom, tapi Zoom itu ini acaranya kan khusus ngomongin soal keuangan. Zoom itu temanya itu umum. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik mau join Zoom saya, boleh kontak saya di nomor telepon saya 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas satu topik yang sangat penting, namanya adalah kuasa bersyukur. Kuasa bersyukur. eh Bersyukur ini nih sesuatu yang penting, tapi orang-orang suka lupa. Termasuk orang Kristen. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Jadi apa sih sebetulnya bersyukur itu? Bersyukur itu artinya kita mengakui, kita menghargai eh, pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ada campur tangan Tuhan dalam mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, bersyukur ini sama memuji Tuhan nih bedanya tipis nih. Jadi dia mirip-mirip sama memuji Tuhan. Bersyukur itu adalah suatu bentuk tindakan yang didasari dari kerendahan hati. Nah, kalau ada yang dengar saya punya siaran sebelumnya itu saya banyak ngomongin soal kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu yang bisa nerima banyak dari Tuhan. Orang yang sombong nggak bisa. Nah, bersyukur itu adalah suatu bentuk. Jadi kerendahan hati itu ada banyak bentuk, salah satunya adalah penuh dengan ucapan syukur. Waktu kita bersyukur, kita ini sedang ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa apa yang aku terima ini datang dari Tuhan. Jadi ini mencerminkan kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu kayak kita ini lagi gali lobang. Semakin kita bersyukur, lobang kita semakin dalam. Nah, waktu hujan, lobang yang lebih dalam bisa nampung lebih banyak air. Di depan rumah saya itu ada satu danau. Waktu musim kemarau itu danau itu kosong kering. Terus waktu musim hujan nih, hujannya gede, dia nampung air banyak. Sekarang airnya udah banyak dan mulai ada ikan. Nah, ini kayak kita nih, hati kita ini adalah sesuatu yang kita harus gali supaya dia tuh bisa nampung lebih banyak hal dari Tuhan. Nah, kalau kita nih, kalau misalnya kita bisnis ya, kita kerja, kita ngapain lah. Tapi kita merasa bahwa oh ini semua nih saya nih, ini semua karena saya, kita akan jatuh ke dalam perilaku sombong. Kita akan jatuh ke dalam perilaku, oh saya nggak butuh Tuhan karena ini semua karena kerja keras saya. Tapi kalau misalnya kita bersyukur sama Tuhan, kita berarti oh iya, ini bukan karena saya tapi karena Tuhan. Saya memang melakukan sesuatu, tapi yang memberi berkat itu adalah Tuhan. Jadi kita nih misalnya kayak gini nih, kita kerja nih kayak kita lagi bangun lobang. Kita lagi gali lobang, tapi kalau misalnya nggak ada hujan, lobang itu tidak akan terisi air. Mau bagaimanapun lobang itu digali, nggak akan terisi air sampai ada hujan. Artinya apa sih? Kita mau kerja sekeras apapun, kalau bukan karena berkat Tuhan, kita nggak akan kaya, nggak akan berhasil. Nah, sebagai bentuk bahwa kita percaya bahwa berkat ini datang dari Tuhan, kita merendahkan diri, caranya adalah dengan bersyukur. Oke, pertama, mengapa sih sebetulnya kita harus bersyukur? Alasan pertama adalah karena Tuhan itu selalu baik. Saya tahu lah, maksudnya kadang-kadang orang pikir gini nih,
keadaan hidup kayak saya, beginilah, begitulah, segala macam lah. Saya kayaknya nggak punya alasan buat bersyukur. Kenyataannya walaupun kita nggak lihat, Tuhan tuh selalu baik dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk supaya kita ini bisa terima berkatnya Dia. Ini maunya Tuhan nih, dan Tuhan bukan diam aja tapi Tuhan melakukan sesuatu. Kalau Tuhan diam aja, Tuhan nggak akan mengirimkan Yesus. Kenyataannya adalah Dia sudah memberikan berkat yang terbesar yang Dia bisa berikan, yaitu anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya Tuhan itu sudah kasih Yesus, nggak mungkin Dia nggak kasih yang lain. Nah, kalau misalnya kita nggak terima, masalahnya adalah karena kita. Mungkin ada yang salah, mungkin kita kurang rendah hati, mungkin kita nggak bersyukur, makanya kita nggak terima. Jadi mau kita lihat nggak lihat kebaikan Tuhan, mau kita rasakan nggak kerasakan, mau kita nggak terima berkat nggak terima berkat, Tuhan itu selalu baik. Ayatnya ada di Mazmur 107 ayat 1, ini ayat yang bagus nih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Allah itu bukan cuma buat periode 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 tahun, 10 tahun. Enggak, untuk selama-lamanya. Bahkan kasihnya Tuhan ini, berkatnya Tuhan ini juga dicurahkan kepada orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Jadi orang Kristen itu bukan satu-satunya yang diberkati, orang dunia juga diberkati. Makanya kenapa orang dunia banyak yang sukses. Berkat Tuhan itu tersedia buat siapa saja. Pengampunan Tuhan itu tersedia buat siapa saja. Kasih Tuhan tersedia buat siapapun saja. Nah, hanya yang mau saja yang akan menerimanya. Kalau kita mau, gimana sih caranya? Ya kita rendahkan hati dan kita bersyukur sama Tuhan. Makin banyak kita bersyukur, makin banyak kita bakal melihat kebaikan Tuhan. Makin kita nggak bersyukur, makin susah kita lihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita keras. Saya mungkin pernah sharing juga di video sebelumnya. Orang yang gak bersyukur itu adalah orang yang hatinya keras. Makin hatinya keras, makin dia gak bisa nerima kebaikan Tuhan. Bukan Tuhan gak kasih berkat, dianya gak bisa terima karena hatinya keras. Jadi kita mesti bersyukur. Mesti bersyukur. Tapi saya ngomong gini maksudnya bukan gini. Bukan kita lagi terpaksa bersyukur nih. Karena oh ya Tuhan itu kan baik. Walaupun saya gak lihat, saya gak percaya, saya gak mau tahu, pokoknya saya bersyukur aja lah, bersyukur secara buta. Bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah kita mesti meyakini diri kita sendiri dulu bahwa memang Tuhan itu baik. Walaupun saya gak lihat, Tuhan itu baik. Contoh yang gampang sebenarnya kayak begini nih. Yang gampang nih ya. Tuhan itu memerintahkan malaikatnya untuk menjaga setiap anak-anaknya. Jadi seringkali nih kita harusnya bisa celaka, kita gak jadi celaka karena Tuhan tolongin kita, tapi kita gak tahu. Kita gak lihat. Tapi ada pertolongan Tuhan. Waktu di di kejadian 2001 tanggal 11 September yang pesawat itu nabrak menara kembar di Amerika, itu banyak orang tiba-tiba nggak tahu kenapa nggak jadi ngantor. Ada yang bangun kesiangan lah, ada yang ini, ada itu segala macam, banyak hal terjadi. Akhirnya mereka nggak pergi ke kantor dan akhirnya mereka selamat. Kok bisa begitu? Karena ada perlindungan dari Tuhan dan mereka nggak sadar itu sama sekali bukan karena mereka, itu semua karena Tuhan. Jadi Tuhan tuh sebetulnya mengerjakan jauh lebih banyak hal-hal buat kita tanpa kita sadari. Jadi kalau kita bilang, oh saya nggak punya apapun buat disyukuri, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang nggak kelihatan aja udah banyak, apalagi yang kelihatan. Nah, orang itu karena mereka sering sekali masalah itu mereka taruh persis di depan mata, sehingga mereka itu nggak bisa lihat hal-hal lain lagi, nggak ada hal lagi yang mereka bisa syukurin kecuali masalah mereka.
Ini nih kayak misalnya handphone saya nih. Handphone saya kan kecil nih. Tapi kalau saya taruh di depan mata saya jadi nggak bisa lihat apa-apa lagi. Sama kayak masalah kita nih. Masalah kita nih sebetulnya bukan masalah besar. Kita pikir masalah besar, sebenarnya bukan masalah besar. Tapi karena itu doang yang kita fokuskan, itu doang kita pikirkan terus-menerus, menjadi seolah-olah masalah ini sangat besar dan kita nggak bisa bahagia, nggak bisa bersyukur sebelum masalah ini lewat. Padahal masih banyak banget yang perlu disyukuri. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Sekarang misalnya kita kehilangan pekerjaan lah. Oke, kita kehilangan pekerjaan. Masalah nggak? Masalah. Besar nggak? Besar. Tapi kita masih punya hal, kita bisa syukuri apa? Walaupun kita nggak punya pekerjaan, kita masih punya istri dan anak. Kita masih bisa makan. Mungkin tadinya kita makan sehari 3 kali plus 2 kali snack. Sekarang jadinya sehari 2 kali. Mungkin tadinya kita makan setiap hari lauknya daging. Sekarang kita jadi tahu tempe atau cuman kerupuk. Tapi paling nggak kita masih bisa bersyukur karena kita masih hidup. Jadi kita harus ngerti ini bahwa Tuhan itu mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita lihat, kita pikir. Oleh karena itu kita perlu memuji Tuhan. Tapi jangan lakukan itu karena kita merasa terpaksa. Lakukanlah karena memang kita meyakini Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Dengan atau tanpa kita lihat. Nah, ini kita harus percaya nih. Alasan kedua, kenapa kita perlu memuji Tuhan adalah karena kenapa kita perlu bersyukur adalah karena bersyukur itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kita buka satu ayat di Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi, saya jelaskan latar belakang ceritanya dulu nih. Jadi Yesus itu, waktu itu dia lagi khotbah di depan orang, jumlahnya itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi anggaplah misalnya itu orang semua udah menikah dan udah punya anak 2, berarti kurang lebih yang datang sekitar 20.000 orang. Lalu udah gitu, Yesus suruh murid-muridnya kasih makan orang-orang itu. Nah, muridnya bilang gini, ini cuma ada 5 roti dan 2 ikan kecil. Bagaimana mungkin ini bisa cukup buat kasih makan semua orang itu? Apa yang Yesus lakukan? Dia suruh roti dan ikannya dibawa ke dia. Lalu dia mengucap syukur. Jadi dia gak bilang begini nih, oh kenapa makanannya sedikit sekali? Kenapa cuma 5 roti dan 2 ikan? Ini gak cukup. Sama seperti yang murid-muridnya bilang. Tapi apa yang dia lakukan adalah dia ambil roti itu, dia ambil ikan itu, dia bersyukur, tiba-tiba dibagi-bagikan dan tidak habis-habis. Dan semua orang makan sebanyak yang mereka mau. Bahkan kalau kita baca kelanjutannya, dikatakan bahwa tersisa 12 bakul. Sisanya tuh 12 bakul. Kenapa bisa ada mukjizat kayak begitu? Karena ucapan syukur. Kita bilang begini, oke, Tuhan itu baik, tapi kenapa gaji saya cuma segini? Oh, kemarin saya waktu corona itu gaji saya dipotong, sekarang cuma 30%, sekarang cuma 50%. Enggak cukup, Tuhan. Ini dikit sekali, Tuhan. Jadi kita kutukin terus pendapatan kita kutukin terus ini dan itu, kita kutukin. Akibatnya apa? Ya benar enggak cukup. Anda mengerti maksud saya ya? Tuhan itu menciptakan kita untuk bersyukur, bukan untuk mengutuk. Apapun yang datang kepada kita, kita perlu syukuri. Apapun yang baik yang datang kepada kita, kita perlu bersyukur. Uang sedikit lebih bagus daripada nggak ada uang. Uang sedikit lebih baik daripada nggak ada uang sama sekali. Jadi kita harus bersyukur.
Bagaimana kalau kayaknya nggak ada yang bisa disyukurin? Pasti ada, asal kita mau lihat. Asal kita mau benar-benar cek, pasti ada banyak sekali hal yang kita bisa syukuri. Apakah kita masih bisa bangun pagi? Apakah kita nafas masih nggak sakit? Apakah tangan kita masih lengkap? Indera kita masih lengkap? Apa keluarga kita masih ada? Itu semua bisa disyukuri. Kita bisa aja ngeluh, oke lah perut saya sakit, tapi paling enggak kita masih hidup, masih sehat. Ada saya pernah baca, nggak tahu di mana ya. Ada satu orang bilang begini, dia bilang, saya suka komplain saya kemana-mana mesti jalan kaki. Sampai saya ketemu orang yang nggak punya kaki. Kita jangan sampai jadi orang yang nggak punya kaki. Jadi bagaimanapun keadaan kita, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Bagaimanapun keadaan kita, selalu ada hal yang kita bisa syukuri. Yang paling penting apa sih? Kita punya hubungan sama Tuhan, sehingga kita bisa melihat dari sudut pandangnya Allah. Sudut pandang Allah itu akan mengajarkan kita untuk melihat bagaimana caranya hidup itu harus dilihat, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata teramat banyak hal-hal yang bisa kita syukuri. Sebetulnya hidup ini bisa indah kalau kita banyak bersyukur. Hidup ini rasanya berat kalau kita banyak ngeluh. Orang gak sadar kenapa hidupnya berat. Kenapa hidup orang bisa berat? Karena mereka kutukin terus dengan keluhan. Mengeluh soal bos lah, mengeluh soal pekerjaan lah, mengeluh soal inilah, soal itu, soal keluarganya lah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mengeluh ini tidak akan membuat kita maju di dalam hidup. Hanya ucapan syukur yang akan membuat hal-hal ajaib terjadi di dalam hidup. Contohnya kayak tadi yang saya bilang tuh, Yesus itu mengucap syukur. Akhirnya roti dan ikannya itu bisa dipakai untuk kasih makan 20.000 orang, bahkan ada lebih 12 bakul. Nah, saya kasih 4 jenis ucapan syukur. Ini bagus nih. 4 jenis ucapan syukur. 4 jenis hal-hal yang harus kita syukuri. Nomor 1, bersyukurlah buat hal-hal yang sudah kita terima. Jadi kalau misalnya kita berdoa buat sesuatu atau kita berharap buat sesuatu, lalu kita sudah terima, kita perlu mengucap syukur. Jelas lah, namanya orang kan kalau dikasih sesuatu aja yang baik kita ngomong terima kasih kan sama orang lain. Masa sama Tuhan kita enggak? Kadang-kadang ada orang, banyak orang mungkin lupa lah. Kalau lagi banyak masalah dia berdoa, nggak ada jawaban dia ngeluh, kesel, ada jawaban dia lupa bersyukur. Yang ini perlu bersyukur nih. Jadi kita terima sesuatu dari Tuhan dan kita bersyukur. Ini sebenarnya nggak terlalu susah karena kita udah lihat lah. Kayak contoh gitu ya. Sebelum kesini ini saya habis makan gitu, diajak teman makan, terus dikasih angpau anak saya bersyukur tuh, puji Tuhan. Jelas tuh, jadi udah terima, dikasih makan enak, dikasih angpau, bersyukur. Jelas. Bagian kedua yang harus kita syukuri adalah hal-hal yang belum kita terima. Jadi kita kan berdoa nih buat sesuatu atau kita menunggu sesuatu lah, apapun itulah. Promosi kah, bisnis lebih maju kah, corona lewat kah, atau apakah. Nah, waktu kita lagi dalam keadaan menunggu itu, respon hati kita yang benar itu adalah percaya bahwa kita sudah dapat. Mari kita lihat ayatnya di Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kok gak ada ucapan syukurnya? Saya jelasin dulu nih.
Latar belakang dari ayat ini adalah waktu itu Yesus itu ketemu satu pohon aranya nggak berbuah, lalu Yesus kutuk. Habis itu pas keesokan harinya murid-muridnya lihat pohon itu sudah mati. Jadi Yesus bilang begini di ayat 23 nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Jadi dia perlu percaya sebelum itu terjadi. Karena itu Yesus bilang, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, walaupun kamu belum menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah jadi kita doa buat sesuatu nih, doa buat apalah, bisnis lancar kah, apa, pekerjaan naik pangkat kah, atau apa, dapat pekerjaan lah, dapat pekerjaan. Kita berdoa, lalu kita percaya bahwa kita sudah dapat. Kalau kita sudah dapat, apa sih yang kita lakukan? Kita bersyukur. Ya dong, kan tadi kan bilang nih, kalau kita udah terima, kita ngapain nih? Kita kan bersyukur. Jadi kalau kita belum dapat, kita ngapain? Ya kita bersyukur. Bersyukur dan percaya aja bahwa kita sudah dapat walaupun kita belum dapat. Ya kita bersyukur nih, seolah-olah kita udah dapat nih. Dalam pikiran kita dan di dalam hati kita, kita mesti sudah percaya bahwa kita sudah dapat nih. Tuhan itu akan menjawab setiap doa yang sesuai dengan kehendaknya. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah kesejahteraan kita. Artinya kalau sekarang kita nggak punya pekerjaan, adalah kehendak Tuhan buat kita ini dapat pekerjaan. Adalah kehendak Tuhan supaya kita pekerjaannya semakin berhasil, bisnis kita semakin berhasil. Nah kita waktu kita dapetin hati Tuhan, kita sudah percaya, kita minta sama Tuhan, kita doain, kita percaya nih, Tuhan mau saya berhasil. Saya percaya bahwa Tuhan mau saya berhasil. Oleh karena itu saya minta sama Tuhan supaya saya berhasil. Tuhan, saya minta bahwa saya sudah berhasil. Saya minta pekerjaan saya berhasil. Saya minta tahun ini saya naik gaji misalnya. Lalu saya merasa bahwa ini memang kehendaknya Tuhan juga. Oleh karena itu saya percaya bahwa ini sudah terjadi walaupun saya belum lihat. Jadi saya percaya ini sudah terjadi walaupun ini belum terjadi, walaupun saya belum lihat, sehingga saya sudah bisa mulai bersyukur. Nah jadi saya minta nih, Tuhan saya minta supaya saya naik gaji tahun ini. Selanjutnya saya nggak lagi doa supaya saya minta naik gaji. Apa yang saya lakukan adalah saya bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih saya sudah terima kenaikan gaji itu. Walaupun saya belum lihat, jadi saya berterima kasih aja, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan sudah memberkati saya dengan kenaikan gaji ini. Haleluya. Ini adalah ucapan syukur buat hal-hal yang belum diterima. Belum diterima nih ya. Jadi pertama, kita bersyukur buat hal-hal yang sudah kita terima. Kedua, buat hal-hal yang kita belum terima, yang lagi kita doain. Yang kita belum lihat nih. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang punya pertanyaan, silakan kontak saya langsung nih, nomor telepon saya. 081932184218. 081932184218. Boleh komentar, boleh tanya. Oke, kita syukurin di bagian ketiganya adalah keadaan-keadaan yang sulit. Jadi kita harus bersyukur buat keadaan-keadaan yang sulit. Maksudnya bukan bersyukur atas keadaannya. Tetapi dalam keadaan yang sulit pun kita tidak boleh berhenti bersyukur. Tetap ada hal-hal yang kita bisa syukuri. Ini bukan bicara soal penantian, ini bukan bicara soal ini keadaan-keadaan yang sulit lah. Kita lagi stres, kita lagi masalah benar-benar banyak lah gitu lah. Tapi kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 15. Ini Paulus ngomong gini nih.
Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, jadi kita harus tahu nih bahwa ada keadaan-keadaan yang sulit, bukan karena Tuhan izinkan, tapi memang terjadi begitu aja. Nah, ini untuk mendatangkan ucapan syukur. Konteksnya di sini bicara soal begini nih. Si Paulus itu dia bilang gini, saya ini udah banyak ngalamin yang namanya kesusahan. Karena dia beritain Injil, dia harus dipukulin orang, ngalamin kapal karam, ngalamin dihina dan sebagainya. Dia ngalamin banyak hal sekali. Dia mencoba dibunuh berkali-kali. Tetapi dia tetap mencari kesempatan untuk bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tuh baik setiap waktu. Suatu kali di dalam Kisah Para Rasul 16, Paulus itu dan Silas itu di penjara. Dia dimasukkan ke penjara yang paling bawah. Apa itu penjara paling bawah? Itu adalah tempat yang paling parah. Jadi penjara itu zaman dulu itu mereka tuh ada teralis dan paling bawah itu yang paling parah. Kenapa? Karena kalau misalnya orang di atasnya itu buang air tuh kena mereka. Tetapi waktu tengah malam Paulus dan Silas mereka memuji Allah. Jadi mereka nggak bilang begini nih, oh kenapa ya kok sial banget ya. Kenapa kok bisa ada di dalam keadaan kayak begini ya? Kenapa hidup kok kayak begini? Enggak, mereka walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, mereka pilih buat tetap bersyukur. Kita gak punya uang nih, anak-anak udah gak bisa sekolah, tapi masih bisa makan. Tuhan Yesus terima kasih, walaupun saya keadaannya kayak begini, tapi Tuhan itu tetap baik dan kami masih bisa makan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang bilang gitu ya, orang Jawa itu ya selalu untung. Kalau misalnya jatuh dari motor gitu kaki lecet, untung kakinya cuma lecet, nggak sampai berdarah. Kalau kakinya berdarah bilang, oh untung cuma berdarah nggak sampai patah. Kalau patah, untung cuma patah nggak sampai putus. Ya bersyukur terus. Nah, kita ini pakai bersyukur itu untuk membalikan keadaan. Maksudnya gimana? Gini, jadi semua perkara yang terjadi itu, kalau kita responi dengan hati yang benar, ini mengizinkan kita itu, membuka kita punya hati itu untuk menerima berkat dari Allah. Jadi Yusuf bilang begini nih, ini rada jelas nih. Yusuf bilang begini, apa yang direka-rekakan oleh saudara-saudaranya Tuhan buat menjadi kebaikan. Di dalam Kejadian, kitab Kejadian. Waktu saudara-saudaranya ini takut sama Yusuf, terus dia bilang gitu, papa pesan lo, jangan lupa lo saudara-saudaranya dimaafin, jangan dibunuh. Yusuf bilang jangan khawatir, apa yang kalian buat untuk kejahatan Tuhan bikin jadi bagus. Kok bisa demikian? Karena Yusuf memilih untuk memaafkan dan mengampuni. Artinya dia bersyukur. Dia nggak mendendam, dia bersyukur. Walaupun keadaannya jelek, dia bersyukur. Hatinya dia penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan membalikan keadaan. Nah, ketika keadaan kita menjadi berat, keadaan kita menjadi susah, kita pilih buat bersyukur, ini bisa membalikan keadaan. Sama kayak waktu Yesus mengadakan mukjizat, cuma makanan sedikit, lalu Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus mengucap syukur, makanannya tiba-tiba berubah menjadi banyak. Ini adalah kuasa ucapan syukur. Jadi keadaan kita yang buruk, yang jelek, kita bisa rubah kalau kita mau. Bagaimana caranya? Dengan ucapan syukur. Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang kehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dalam segala hal. Maksudnya bukan gini nih ya. Saya dulu gini. Saya nangkep ayat ini dengan cara yang salah. Jadi waktu ban motor saya kempes gitu ya. Saya bilang gini, oh Tuhan Yesus terima kasih ban saya kempes. Bukan itu maksudnya ya. Jangan bersyukur buat keadaan yang jelek. Tapi bersyukurlah apa yang positif dari itu. Nah itu akan dibalikkan. Jadi kondisi kita yang jelek ini bisa dibalikkan kalau misalnya kita mengucap syukur. Bukan jelek-jeleknya yang di ucapan syukurnya. Tetapi kebaikan Tuhannya. Penyertaan Tuhannya. Misalnya gini nih. Kalau ban motor saya kempes gitu ya. Saya bisa mengucap syukur buat apa? Tuhan, untung ban saya kempes, nggak sampai pecah misalnya. Nggak sampai motornya rusak. Atau Tuhan walaupun saya harus dorong motor, tapi saya bersyukur ada Tuhan yang menyertai saya. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Kalau misalnya kita sakit, oke Tuhan, saya bersyukur karena walaupun saya sakit, tapi ini nggak parah. Atau kalau misalnya kita nggak kehilangan pekerjaan, ya kita bisa bersyukur Tuhan walaupun saya kehilangan pekerjaan tapi badan saya masih sehat, saya masih bisa cari uang dengan cara yang lain. Banyak sekali hal yang kita bisa syukuri kalau kita mau. Nah, kita cuma perlu membuka diri kepada Tuhan untuk mengubahkan hati kita dari dalam. Ketika hati kita sudah berubah, bersyukur itu menjadi hal yang gampang. Orang kalau nggak mau bersyukur berarti hatinya keras. Nah kalau hatinya keras, dia susah diberkati. Bukan maksudnya dia nggak bisa berhasil, saya nggak ngomong begitu. Maksudnya kalau dia cari uang ya tetap dia cari uang. Kalau dia kerja ya dia tetap dapat gaji. Tapi promosi yang dia harapkan atau usaha makin berkembangnya itu susah dia terima. Karena kesempatan untuk Tuhan berkati dia nggak mau ambil. Ketika kita kerasin hati kita ini lagi ngomong bahwa kita ini nggak butuh Tuhan. Kalau kita bilang kita butuh Tuhan, berarti kita butuh cara-caranya Tuhan juga. Nangkep ya maksudnya. Jadi ketika kita bilang bahwa Tuhan aku percaya padamu, artinya aku percaya pada cara-caramu. Nah, cara-caranya Tuhan adalah bersyukur salah satunya. Jadi, ketika kita bersyukur buat apa yang Tuhan kasih sama kita, kita ini sedang membuka jalan supaya berkat itu bisa masuk. Bahkan pada saat kita punya keadaan sangat jelek sekalipun dan kita bersyukur, ini bisa membuat hal-hal menjadi baik walaupun tadinya jelek. Nah, di dalam ceritanya si Paulus waktu dia di dalam penjara itu dia mulai memuji Tuhan, tiba-tiba sendi-sendi penjaranya itu menjadi longgar, lalu semua penjara terbuka, lalu mereka bisa keluar. Habis itu udah selesai belum? Belum. Gara-gara Paulus dan Silas keluar itu mereka bisa menginjil kepada kepala penjaranya, sipirnya, dan lalu dibawa ke rumahnya, lalu sekeluarga menjadi selamat percaya Yesus. Nggak lama setelah kejadian itu, Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Lihat ya, pembalikan keadaan lagi hanya karena ucapan syukur. Jadi kalau misalnya kita punya keadaan kayaknya udah parah sekali, kita kayaknya udah gak ada harapan. Ada satu cara untuk membalikan keadaan, namanya adalah bersyukur. Bersyukur. Tuhan saya bersyukur saya ada di penjara, saya gak mati. Tuhan saya bersyukur saya di penjara karena narkoba, saya gak mati OD. Tuhan saya bersyukur saya di penjara 6 tahun bukan 20 tahun. Bersyukur. Paling nggak di penjara kita dapat makan nasi. Kalau di luar kita nggak ada pekerjaan, kita nggak makan bisa mati. Ya banyak sekali hal yang kita bisa syukurin dan syukur itu membawa kuasa yang luar biasa. Nah, hal keempat yang kita perlu syukuri, ini yang nggak umum tapi ini sangat penting.
Kita bersyukur buat orang lain. Jadi kalau orang lain nerima kebaikan Tuhan, kita perlu ikut bersyukur. Baca satu ayat di 1 Tesalonika 1 ayat 2. Ini Paulus yang tulis nih. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Paulus, Silwanus, dan Timotius selalu mengucap syukur kepada Allah karena orang-orang Tesalonika. Jadi apa sih? Yakobus 3 ayat 16 bilang begini, iri hati saya buka aja. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita ini seringkali jadi orang punya iri hati. Terselubung mungkin. Orang-orang nggak tahu. Tapi kalau kita dengar nih ya, oh orang ini tetangga kita dipromosi, tetangga ini makin kaya, atau teman di kantor tiba-tiba naik, dari karyawan sepantaran tahu-tahu naik jadi bos, kita langsung musuhin, kita langsung kesel, kita iri, kita mungkin marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang ini dapat promosi saya nggak dapat? Padahal Tuhan maunya kita ini bersyukur buat kebaikan orang lain. Nah, gimana caranya kita bisa bersyukur buat orang lain punya berkat? Kita tidak boleh punya iri hati. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Di dalam Roma 12 ayat 15, Roma 12 ayat 15. Paulus berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Waktu orang senang, kita mesti ikut senang. Waktu orang sedih, kita juga harus sedih. Punya empati. Waktu orang senang, kita harus ikut senang. Kenapa? Apakah Tuhan mau jahat gitu, mau siksa saya gitu? Dia senang, saya susah gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Kita ini perlu mengasihi orang. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi. Kalau Tuhan bukan kasih, dia nggak mengasihi, dia nggak akan datang ke dunia dan mati buat semua orang. Tuhan itu mengasihi semua orang. Jadi, kalau misalnya ada orang lain yang senang, yang terima kebaikan Tuhan, kita patut ikut bersukacita. Kita patut ikut bersukacita. Bukan kita kesal, bukan kita iri. Kenapa? Karena ini yang Tuhan kehendaki. Nah, waktu kita bisa bersyukur buat orang lain, ini membuktikan kepada Tuhan bahwa kita punya hati yang lembut. Nah, orang yang punya hati lembut akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih. Anda ingin maju dalam hidup, punyailah hati yang lembut. Anda ingin melihat hal-hal yang baik dari Tuhan, punyailah hati yang lembut. Kalau misalnya enggak punya hati yang lembut, kita susah melihat kebaikan Tuhan. Saya ingat ya dulu ada satu teman dia bilang gini, ini bercanda doang nih. Kalau ngomong sama temen gitu ya, kalau lu seneng, gua seneng. Kalau lu susah, gua makin seneng. Nah, ini adalah ciri-ciri orang dunia. Penuh dengan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, di dalam kita hidup Tuhan Yesus, kita harusnya penuh dengan kasih. Artinya tidak ada persaingan, tidak ada iri hati, tidak ada mementingkan diri sendiri. Ketika kita lihat orang lain senang, kita juga ikut senang. Ketika kita lihat orang lain diberkati, kita juga ikut senang. Kita juga bersukacita buat berkat yang mereka terima. Kalau misalnya kita ikut bersukacita, Tuhan pun bisa menurunkan berkatnya kepada kita. Suatu kali ada satu orang bapak di dalam cerita Lukas 15. Bapak ini anaknya 2 orang, yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung itu
setiap hari bantu bapaknya. Yang sulung ini taunya cuma ngabisin harta. Suatu kali yang bungsu ini minta semua hartanya, pergi ke negeri seberang, habisin duitnya, dia pulang lagi ke rumah. Tapi waktu dia pulang, bapaknya nyambut dia luar biasa. Nah, yang sulung kesel. Kenapa ini anak udah ngabisin harta bapak, bapak masih sayang sama dia. Saya nih yang udah sekian lama sama bapak nih, selalu melakukan apa yang bapak mau nih. Anak kambing aja saya nggak dapet. Tapi waktu anak yang bungsu yang kurang ajar nih pulang, bapak malah potong anak lembu tambun buat dia. Bapak nggak adil. Nah, dalam hati orang, seringkali orang mau ngomong bahwa Tuhan itu nggak adil. Orang seringkali mau komplain sama Tuhan tapi nggak berani. Mereka pikir Tuhan nggak adil. Kenapa si A diberkati, kenapa si B, si C, si D, bahkan si E diberkati. Padahal mereka hidupnya nggak lebih baik dari saya, kelakuan mereka nggak lebih kudus dari saya. Mereka nggak melayani di gereja kayak saya. Saya ini udah setengah mati, udah mati-matian buat Tuhan. Kenapa saya nggak terima berkatnya Tuhan? Kenapa mereka terima? Nah, seringkali ada pikiran-pikiran kayak begini di dalam kita nih, menghambat kita untuk menerima dari Tuhan. Bapak itu bukan pingin menghalangi berkat dari kita nih. Enggak, sama sekali bukan hatinya Tuhan. Bapak itu mau kita itu berkati full. Tapi kita mesti memiliki wadahnya. Apa itu wadahnya? Karakter kita, hati kita, kelemah lembutan kita, kerendahan hatian kita. Itu semua adalah wadah buat kita menerima berkatnya Tuhan. Kalau misalnya kita nggak mau, kalau kita misalnya nggak merasa bahwa kita perlu rendah hati, kita susah buat nerima apa yang Tuhan udah sediain. Ingat kalau ada yang ingat pelajaran saya sebelumnya, air itu ngalir dari atas ke bawah. Minyak itu ngalir dari atas ke bawah. Berkat juga sama, mesti ngalir dari atas ke bawah. Oleh karena itu kita harus punya hati yang ada di bawah. Kerendahan hati itu yang akan membuat kita mampu menerima apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, tapi kalau sebenarnya dalam hati kita berselisih, kita kesel, kita iri, kita nggak mau senang atas kebahagiaan orang lain, ini menghambat kita buat kita bisa terima sesuatu dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita, semua orang hidupnya diberkati, semua orang hidupnya bahagia. Jadi kita perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Bagaimana sih Allah memandang kita? Seperti Bapa kepada anak. Contoh yang gampang sederhana begini. Saya tadi bawa anak saya pergi makan sama teman-teman. Lalu kebetulan yang bawa anak cuma saya doang, yang lain gak bawa anak. Karena saya bawa anak, yang lain kasih angpau. Tapi saya gak iri. Saya gak dalam hati, kenapa yang dikasih angpau cuma anak saya, kenapa saya gak dikasih angpau? Saya gak iri. Nah, Bapa di surga melihat semua orang itu seperti anak. Kita ini perlu kayak Bapa di surga nih, melihat semua orang ini perlu dikasihi Tuhan. Jadi ketika ada berkat yang jatuh kepada orang lain, kita nggak iri. Oh, puji Tuhan loh, mereka diberkati loh, puji Tuhan. Saya senang. Mereka lebih kaya daripada kita, nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Harus punya hati kayak begini lah. Kalau kita belum punya, bagaimana? Kalau 4 hal ini kita nggak bisa bersyukur, bagaimana? Paling penting di dalam hidup kekristenan adalah punya hubungan sama Tuhan. Semakin sering kita berhubungan sama Tuhan, semakin dalam, semakin intim kita berhubungan sama Tuhan, semakin banyak hati kita berubah. Ketika hati kita sudah berubah, maka kita bisa bersyukur buat apapun. Kita bersyukur dalam keadaan apapun bisa. Kita bersyukur buat orang lain yang diberkati bisa juga. Kenapa? Karena hubungan sama Tuhan akan menyebabkan hati orang berubah. Jadi malam hari ini saya mau simpulkan nih.
kalau kita belum punya hubungan yang intim sama Tuhan, ini adalah waktu yang sangat tepat buat mulai dibangun. Dengan kita punya hubungan intim sama Tuhan, kita bisa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita akan menerima berkat-berkat yang memang Tuhan mau kasih ke kita. Sampai sini aja saya punya siaran. Mudah-mudahan yang dengar diberkati. Saya mau kasih pengumuman sebelum saya tutup. Yang pertama, kalau ada yang mau tanya-tanya soal apa yang saya sudah bagikan, boleh kontak saya. Nomor teleponnya 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Yang kedua, setiap Jumat malam saya ada Zoom. Kalau ada yang mau ikut Zoom saya, silakan WhatsApp. Nanti saya taruh di grup WhatsApp. Setiap Jumat malam saya ada Zoom. Bahasnya hal-hal yang tidak berhubungan, lebih ke arah hal yang umum, nggak bahas keuangan. Yang ketiga, kalau misalnya ada yang sekarang lagi cari pekerjaan atau uang tambahan, saya bisa kasih bisnis, saya bisa latih sampai sukses jualan produk keuangan kayak saya. Syaratnya apa sih? Cuman satu doang, mesti punya iPad minimal generasi 6. Itu aja. Jadi kalau mau penghasilan tambahan, jualan produk keuangan, saya jual produk keuangan, saya seorang perencana keuangan, boleh kontak saya. Syaratnya butuhnya cuman iPad generasi 6. Saya kalau memang serius, saya akan bantu sampai berhasil. Terakhir, pengumuman saya dari saya terakhir adalah saya ada buku rohani. Ini temanya umum, cocok buat orang Kristen dasar. Ini dasar pengajaran. Kalau ada yang mau PDF-nya, saya punya PDF-nya doang, saya nggak cetak. Boleh WhatsApp ke saya, nanti saya kasih PDF-nya. Jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube, Kelimpahan Alkitabiah. Saya rasa itu aja. Salam Babem.